Selamat pagi dan selamat bergabung kami ucapkan kepada rekan-rekan ALB, para peserta magang bersama periode khusus di bulan September ini yang diselenggarakan oleh pengurus wilayah Banten Ikatan Notaris Indonesia yang telah hadir pada pagi hari ini. Para narasumber yang telah hadir, juga Bendahara Pemkil Banten INI, para ketua Pemda yang hadir di sini, dan rekan-rekan bidang magang yang kami banggakan, dan yang selalu kami sayangi di sini adik-adik anggota luar biasa, peserta magang bersama di Pemkil Banten Ikatan Notaris Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan magang bersama yang diselenggarakan oleh pengurus wilayah Banten Ikatan Notaris Indonesia. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan tentunya juga kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan pengurus, khususnya bidang magang. Dan kepada adik-adik anggota luar biasa, kami ucapkan selamat datang di Pemkil Banten Ikatan Notaris Indonesia. Terima kasih atas kepercayaannya, sehingga kami Pemkil Banten INI bisa mendapatkan kesempatan untuk turut mengawal dan mengantarkan serta memberikan pengarahan kepada adik-adik anggota luar biasa agar adik-adik bisa lancar dan sukses hingga menuju pintu gerbang terakhir yang telah ditentukan dalam peraturan perkumpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Sabtu tanggal 11 September 2021, acara makan bersama yang diselenggarakan oleh pengurus wilayah Banten Ikatan Notaris Indonesia dengan ini resmi dibuka. Saya Dewi Adriani, Wakil Ketua Bidang Magang Pengurus Wilayah Banten. Pada hari ini kami menyelenggarakan magang bersama periode khusus pengganti periode Agustus, dan untuk periode kali ini merupakan ke-8 kali selama kepengurusan kali ini. Pada hari ini 11 September 2021 diselenggarakan magang semester 1, semester 2, semester 3, dan semester 4, di mana kami pisah menjadi 4 sesi dan ruangan yang berbeda, di mana seluruh peserta sudah melaksanakan swab antigen di lokasi. Jadi sebelum mereka verifikasi, kami sudah menyiapkan tempat untuk melakukan swab, lalu baru verifikasi berkas, dan hari ini langsung dilakukan magang bersama. Jadi semua tetap mengikuti prokes kesehatan, dan alhamdulillah untuk magang bersama diikuti oleh teman-teman ALB, baik itu dari Medan, dari Surabaya, dari Bandung, dan ada juga yang dari Kalimantan dan Sulawesi. Total keseluruhannya 323 peserta. Semoga nanti di periode mendatang semakin banyak yang bisa mengikuti dan tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Kita kan bagian verifikasi, terus kita harus cek KTP-nya, kemudian tanda daftar ALB-nya, ijazah S1, S2, terus surat keterangan magang dari notaris mereka magang, kemudian fotokopi TTMB yang semester dulu. Kalau mereka semester 2 berarti harus ada semester 1, bukti transfer harus bayar, kemudian pas foto kita cek semuanya. Sebelumnya antigen dulu. Setiap akhir bulan akta kita itu dibuat, selesai, tutup, laporkan.
Jadi bagaimana menyempilkan akte yang begini tadi? Siap-siap kalian tulis pertanyaan itu. Nomor 1. Andai bisa, akte apa yang akan kalian buat? Andai tidak, kenapa? Oh Mas Ran menjawab tidak bisa karena dia harus jujur. Nah jawabannya dari kode etik aja Bu. Nah jadi Kalau menurut saya itu jawabannya begini, tidak bisa dijawab. tadi ada yang ingat judul tugas pertama tentang kewenangan dan tanggung jawab. Kamu lulus nomor 1. Pasal 15 bahwa akte notaris lanjut Mas. Karena sudah ada yang betul, nggak boleh diganti. Langsung coret. Nanti ada soal kedua. Jujur malaikat CCTV-mu mencatat kiri dan kanan. Tutup. Bahwa kewenangan kita adalah untuk membuat akta otentik. Semua yang dikehendaki para pihak kemudian dinyatakan dalam akte otentik. Nggak main-main dengan tanggal. Dan itu ada tanda petir karena itu sering kali diabaikan. Bukan hanya abai, tapi ada unsur kesengajaan dari si notaris. Atau notarisnya yang alasan mau pergi, jadi disuruh tanda tangan duluan, atau para pihak yang akan alasannya mau pergi, mau apa, dan mau apa. Ya, perkenalkan nama saya Tiko. Saya magang di Notaris Nida Hairani di Kota Bekasi. Magang yang diadakan oleh Pengwil Banten seru, tempatnya nyaman, dan pengarahannya juga, presentasinya juga bagus sekali, sehingga memudahkan kita sebagai anak magang untuk mempelajari hal-hal yang sifatnya teknis, untuk gimana kita membuka kantor notaris, dan persiapan administrasi pun juga tadi dijelaskan juga. Halo, nama saya Afi. Saya magang di kantor Bu Isyana, Jakarta Pusat. Nama saya Devita Putri Dewi. Saya magang di kantor Notaris Juliani di Kota Bogor. Alasan saya kenapa magang bersama di Pengwil Banten itu karena testimoni dari senior-senior katanya kalau di sini enak dan juga pengajarannya juga enak. Terus juga tadi pengajaran dari notaris-notaris dari Pengwil Banten itu enak banget sih, apalagi buat kita yang baru kan, buat semester 1 itu benar-benar diajarin dari teori di awal sampai ke praktiknya, menurut saya kayak gitu sih. Iya, sama. Karena kita mau menyewa ini untuk kita gunakan sebagai kegiatan kantor notaris. Nah, berarti itu adalah sebagai halal untuk suatu perjanjian sewa menyewa itu. Nah, bagaimana jika ada klien mau membuat perjanjian sewa menyewa, tapi kita tanyakan untuk apa ini sewa menyewanya ini. Nah, dia keberatan untuk memberitahu. Nah, itu tidak boleh ya, karena dari awal sudah harus diketahui ini untuk apa peruntukannya. Setelah ada penyewa, ada pemilik, nah mereka ini harus mensepakati hal-hal yang akan diatur di dalam perjanjian tersebut lebih lanjut. Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban di antara mereka, peruntukannya untuk apa, nah itu sudah harus disepakati sejak awal ya. Jadi sewa itu wajib mencantumkan jangka waktu, berapa lama, apakah itu mau 1 tahun, 2 tahun, ataukah 5 tahun, nah itu harus dicantumkan dengan jelas. Mulai dari tanggal berapa? Dari tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2022 jika perjanjian itu berlaku untuk 1 tahun ya. Jadi perjanjian sewa ini tidak boleh tidak memiliki jangka waktu. Kenapa lahir sebuah pengikatan jual beli? Oke, pembayarannya belum lunas atau secara bertahap. Ada lagi? Karena sertifikatnya belum jadi, berarti untuk bukti kepemilikannya belum selesai pengurusannya. Begitu ada kata sepakat dan syarat sah perjanjian itu lahir, maka 1338 ayat 3 KUH Perdata mengikat asas konsensualisme. Tapi kalau konsumen nggak ngerti hukum,
konsumennya nggak bisa baca tulis, apa yang terjadi? Anda yang harus ngejelasin. Peralihan hak milik itu secara teori harus dilakukan secara terang dan tunai. Itu prinsip hukum tanah. Hukum tanah yang ada di Indonesia berarti hak bangsa Indonesia. Jadi terang dan tunai maksudnya apa? Terang itu harus dilakukan secara jelas di hadapan pejabat yang berwenang. Kan di sini Anda sebagai notaris, jadi akta ini dibuat secara notaril, berarti ya ditulis di sini berhadapan dengan saya, menghadap kepada saya, hadir di hadapan saya, itu siapa? Notarisnya, nama notaris, lalu apa? Tempat kedudukan. Perkenalkan, saya Afina Adelia. Saya magang di kantor notaris Ibu Malamukti SHLLM di Jakarta Selatan. Saya memilih untuk mengikuti magang bersama di Pengwil Banten ini karena saya merasa bahwa panitianya sangat ramah sekali, sangat up to date, dan juga pengajarnya sangatlah jelas sekali dalam memberikan materi sehingga kita semua di sini dapat paham lebih cepat dan juga refresh ilmu juga. Halo, nama saya Rauf Puluhan, magang bersama di Pengwil Banten. Sangat seru. Halo, saya Rizka. Sekarang lagi magang ikut Pengwil Banten semester 2. Guru-gurunya, guru-guru ya, dosen pengajarnya luar biasa. Sangat membimbing, kita dikasih kemudahan, terus penyampaian materinya juga dimengerti dengan baik. Sampai ketemu di semester 3. Pemberian kredit harus sesuai peruntukan. Jadi dia memberikan itu tidak boleh dipergunakan selain dari apa yang telah diperjanjikan. Yang kedua, harus ada asuransi. Asuransi di sini ada 2 macam ya. Asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Yang keempat, klausul yang wajib adalah klausul jaminan. Jaminan itu apa aja? Nanti kita jelaskan. Klausul kelalaian itu hal pokok ya, nanti kalau kalian jadi notaris. Akta yang kedua adalah akta pengakuan hutang. Untuk pengakuan hutang itu, karena ini merupakan pengakuan, kita keluarkan dalam bentuk grosse akte. Apa sih grosse? Dengan mengeluarkan kira-kira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini merupakan pernyataan dia itu di hadapan Allah bahwa dia itu berhutang. Kita lagi pikirkan bahwa untuk konsep magang itu seperti dokter di tempat di mana spesialisnya apa, digiles. Ketika 2 tahun itu udah tahu semua. Tapi kelemahan di kita belum, mudah-mudahan ke depan. Ibu Imelda. Ibu Imelda berencana akan mendirikan perseroan terbatas PT dengan nama PT Energi Hydro Internasional. Oke. Dari nama, ada yang komentar nggak? Dari namanya? Boleh nggak? Nggak boleh, sebabnya apa? Ya, jadi untuk ini kan kita harus lihat dulu, boleh tidaknya. Kita harus pemegang sahamnya dulu. Jadi pemegang saham kita anggap ini lokal ya. Kalau lokal tidak boleh, yaitu kata internasional. Kemarin ada satu kasus yaitu cuci uang. Ternyata CP itu digunakan money laundry di 23 negara, kejahatan internasional. Notarisnya di daerah saya, di Banten pokoknya. Dipanggil baris krim. Notaris salah. Meskipun dia berkilah di sistem diterima, tapi tetap notaris salah. Karena notaris harus tahu mana nama yang boleh sama tidak boleh.
Kalau dulu filter itu ada di Kementerian Hukum, sekarang filter ada kita di notaris. Modal di Undang-Undang PT terdiri modal apa aja? Ya, ini dianggap modal di store ya. Modal di store 45 juta boleh? Ya, boleh. Oke. Boleh, tetapi kita harus melihat bidang usaha. Karena beberapa bidang usaha membatasi tentang permodalan. Kita notaris sekarang susah. Kalau dulu ada filter bahwa kementerian bisa menolak di sistem modal kalau tidak sesuai. Sekarang ini kan pembangkit tenaga air PLTA. Itu sekarang modal di store-nya adalah minimal 5 miliar. Ya itu agak susahnya bagi kita. Dan di sistem itu keluar SK. Ketika kita berkaitan sama izin usaha ke instansi berkait baru ditolak. Dianggapnya notarisnya bego. Apa? Itu aja sama klien. Kok nggak bilang Pak Notaris, oh, modal ini harus segini, modal ini harus 5 miliar. Itu tantangan bagi kita semua. Bahwa permodalan itu kita harus cari, betul nggak modalnya berapa? Karena itu di aturan-aturan di kementerian masing-masing. Halo, saya Sera Mulenida. Saya magang di kantor notaris Suprianto di Kota Tangerang. Saya mengikuti magang ini semester keempat. Saya mengikuti magang di Banten karena pengurusnya itu dapat mampu menjawab pertanyaan yang saya pertanyakan, dan panitia-panitianya sangat baik sekali gitu. Terima kasih. Aku Febita. Aku Ana. Kita magangnya dari Bekasi di kantor notaris. Bu Etna Hanindito. Kenapa kita pilih untuk magang bersama di Pengwil Banten? Emang terkenal sih kayaknya panitianya oke-oke. Itu aja sih. Jadi kita dari Bekasi rela-relain ke sini sampai nginep. Halo, selamat pagi. Nama saya Sarina Rulita. Saya dari Jakarta Selatan. Hari ini saya ikut magang bersama di wilayah Banten. Alasan saya mengikuti wilayah Banten itu sendiri yaitu karena pas di wilayah Banten pun pelaksanaannya yang begitu tersistematis, artinya tiap per semester ada, dan juga syarat-syaratnya tidak begitu sulit.